What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, di channelnya Yudam P Official. Konten kali ini gue mau bikin podcast lagi. Podcast kali ini berbeda daripada podcast biasanya. Kali ini gue kedatangan tamu istimewa, tamu spesial, yaitu Kakak Monik. Halo. Kakak Monik sendiri merupakan Putri Wisata Konvensi Indonesia 2020. Wow, kali ini tamu gue skopnya di Indonesia ya guys. Oke, baiklah. Sebelum kita mengetahui identitas Kak Monik lebih mendalam, pastilah viewers sudah bertanya siapa sih Monik ini. Alangkah baiknya terlebih dahulu Kak Monik memperkenalkan dirinya. Silakan Kak. Halo semuanya, nama aku Monika Reformi, Putri Wisata Konvensi Indonesia 2020. Kak Monik sendiri kuliah di mana? Aku kuliah di Universitas Dharma Andalas. Dharma Andalas. Sekarang jurusannya? Jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. BP berapa? BP 16. Oh, BP. Kan namanya kita tinggal di Minang. Iya. Pastilah memiliki suku. Suku Kak Monik apa? Kalau suku aku sendiri itu suku Jamba. Suku Jamba. Zodiaknya? Zodiaknya Leo. Leo. Oke guys, cukup jelas intro dari Kakak Monik. Lanjut aja. Sebelum Kakak jadi Putri Wisata Konvensi Indonesia, yang kita lihat Kakak pernah mengikuti Putri Wisata Sumbar dan Duta 10 Bali Baru. Ya. Yuda tahunya dari, soalnya sebelumnya Yuda ngintip Instagramnya Kakak. Ngintip ya? Ya ngintip kepo. Apa itu benar Kak? Iya benar. Kalau misalkan untuk Putri Wisata Sumbar itu, kita itu ikut tes audisi online, baru wawancara, baru dipilihlah jadi finalis Putra Putri Sumatera Barat. Kalau yang Duta 10 Bali Baru itu adalah aku mendapat penghargaan itu 2 di Indonesia. 2? Ya. Yang pertama itu konvensi, yang kedua itu Duta 10 Bali Baru. Di mana kita audisi Duta 10 Bali Baru? Di Bali? Enggak. Jadi Indonesia ini dia bekerja sama untuk Duta 10 Bali Baru. Jadi dipilihnya finalis dari Indonesia untuk menjadi Duta 10 Bali Baru juga, dan pemilihan juga untuk Putri Wisata Indonesia 2020. Oh, kenapa sih Kak bisa kepikir sama Kakak untuk ikut audisi Putri Wisata Sumbar? Awalnya sih aku coba-coba. Sebenarnya sih takut bentrok sama ujian. Oh, ujian. Ujian gimana ya caranya nih? Ntar ujian beda juga lagi pemikiran dosen kan. Iya, iya. Akhirnya untuk aja bisa kan. Akhirnya aku ikutin tes itu, waktu itu tes wawancara online. Iya. Baru tes berkas, baru kita kirim email kayak wawancara yang pernah kita ikuti atau audisi yang pernah ikuti gitu. Oh iya, sertifikat atau penghargaan. Oh, Kakak hampir wisuda lagi? Hampir doain tahun ini insyaallah. Udah nyusun? Udah. Oh, doain aja ya guys, cepat wisudanya. Amin. Sebelumnya Ida pengen tahu apa sih itu Putri Wisata Sumbar, apa sih itu Duta 10 Bali Baru, bergerak di bidang mana sih, agar nanti nggak keliru. Oke. Untuk Putri Wisata Sumbar itu pasti kita tentang pariwisata Sumbar, kebudayaan, dan kita juga ada kampanye tentang bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa memperkenalkan budaya atau wisatanya. Kalau untuk 10 Duta Bali Baru itu adalah penghargaan dari Putri Wisata Indonesia 2020. Jadi aku di sana itu dapat 2 penghargaan, sebagai Duta 10 Bali Baru dan sebagai Putri Wisata Konvensi 2020. Dapat penghargaan juga enggak dari kampus? Dari kampus mungkin karena lagi corona ya, jadi belum sempat ketemu. Langsung aja masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Apa tuh? Ini kan di tahun 2020 ada kabar dari Ranah Minang, salah satu putri kebanggaan Ranah Minang menjadi Putri Wisata Konvensi Indonesia. Itu Kakak Monik, benar? Benar. Pokoknya senang banget deh. Senang banget. Oh ya Kak, Ya. Kakak kan Putri Wisata Konvensi Indonesia. Kalau boleh tahu sih konvensi itu apa? Konvensi itu artinya inteligensi. Inteligensi itu tentang pengetahuan. Jadi dia penilaian itu tentang pengetahuan. Ya, kampanye dan interview.
Interview. Kenapa Kak Moni bisa kepikir untuk untuk mengikuti audisi Putri Wisata Konvensi Indonesia? Awalnya itu aku dari kecil ikutnya emang modeling. Oh, modeling. Kalau misalkan sebagai putri itu kan masuk ke dalam lomba pigeon. Pigeon itu kan tidak hanya modeling, tapi dia juga harus ada pengetahuan, kepribadian yang baik dan segala macam. Jadi di situ aku menantang untuk mengasah diriku mengikuti ajang pigeon itu. Oh. Kalau untuk putranya sendiri, kan kakak Putri Wisata Konvensi Indonesia, putranya dari mana? Putranya waktu itu aku sepasang dari Sumbar juga, dia asal dari Pasaman. Oh, Pasaman. Iya, Pasaman. Putra dari Sumatera Barat juga. Iya. Oh, double kill. Itu ada skopnya itu se-Indonesia, ada dari Papua, ada dari Sulawesi, ada. Ada semuanya se-Indonesia. Banyak kemarin yang ikut audisi. Banyak itu lebih dari hampir 100 lebih, tapi itu diseleksi cuma 70 pasang. 70 pasang. Kakak dapat the winner. Aduh, enggak, aku waktu itu sih karena dapat dua. Jadi aku sebagai duta satu, sebagai konvensi satu. Jadi udah kayak awalnya sih gak nyangka, tapi alhamdulillah. Makin ke tengah makin bikin kita penasaran. Apa tuh? Kenapa sih kakak bisa terpilih menjadi Putri Wisata Konvensi Indonesia? Padahal itu kan skopnya udah Indonesia, udah banyak saingannya. Kenapa kakak sih? Kenapa ya? Mungkin karena kampanyenya kali ya. Anak komunikasi harus pinter kampanye dong. Iya. Banyak promosinya. Ke kampus semua. Enggak sih, jadi bagaimana cara kita di situ ada tugas presentasi. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan seseorang untuk pesan yang kita sampaikan, itu yang kayak gitu. Oke gitu. Itu terus penilaiannya kayak gimana kak? Vote atau SMS atau gimana? Kalau untuk vote itu yang pemenang favorit, tapi kalau untuk duta dan konvensi ini emang penilaian dari karantina sampai grand final. Oh, itu di audisinya di hotel atau di mana? Waktu itu kita karantinanya itu di apartemen dulu karena kita bagiin itu ya, apa namanya, kayak regis. Baru kita kayak ini untuk khusus, kan kita dicampur, gak boleh sumber-sumber, kan gak boleh. Oh, jadi ya, semuanya. untuk bisa kita sosialisasi kan, baru kita dipisahkan untuk berkenalan, baru kita karantina. Banyak dapat teman baru? Banyak, pastinya link harus banyak dong. Link. Next, pada saat kakak mengikuti seleksi Putri Wisata Konvensi Indonesia, apa sih tantangan terberat yang kakak rasakan? Tantangan terberat itu bagaimana cara kita membagi waktu antara kuliah dan kegiatan di luar. Itu sulit. Karena bagaimanapun kalau kita mengikuti ajang di luar, pendidikan juga utama. Jadi emang harus stabil pendidikan juga di luar juga. Aku kan juga ikut UKM. Jadi harus bagi waktu antara UKM, pendidikan dan ajang tersebut. Education is number one. Yes. Semakin lama kita berbincang-bincang, kita semakin penasaran siapa sih orang yang paling penting, yang paling pertama yang mensupport kakak mengikuti ajang-ajang seperti ini. Yang pertama itu yang paling support aku tuh orang tua, karena dia tahu aku suka dunia entertainment. Karena dari kecil aku tuh emang suka foto-foto, nggak tahu nggak jelas. TikTok kan ada. TikTok mungkin suka. Terus? Dan waktu itu aku juga emang sekolah modeling dari kecil kan. Jadi emang waktu itu tertunda karena pendidikan dulu, SMP, SMA baru lanjut kuliah lagi. SD, SMP, SMA di mana? Di Padang juga? Kalau aku di Jakarta. Di Padang kuliah aja? Kuliah aja. Tempat siapa? Tempat mama. Jadi waktu itu nenek aku dari mama itu emang nggak bawa ke Jakarta kan. Jadi ya udah deh di Padang aja gitu. Sekarang kakak stay di mana? Aku stay di Padang, Stay di Padang. Kenapa sih kak nggak kuliah di Pulau Jawa aja kan kakak SMP, SMA di Pulau Jawa? Kenapa nggak pikir kuliah di Pulau Jawa aja? Waktu itu sih karena mama juga blok balik ke Padang kan. Nenek tuh emang maunya di Padang, jadi otomatis tuh aku juga harus ikut, soalnya aku nggak boleh kos. Siapa kesayangan guys? Untuk sekarang kesibukannya apa? Untuk sekarang tuh kesibukannya paling menyusun skripsi aja. Kalau lagi nggak ada kesibukan atau lagi free, biasanya kakak kemana?
Biasanya aku sih kayak nonton. Nanti kabari aja Yuda kamu nonton. Aduh boleh, DM aja aku ya. Nonton terus Nonton paling pergi makan. Kalau nonton saya emang suka nonton aja. sendiri, solo aja. Udah jangan solo ya, menakutkan. Ditemenin pastinya dong. Cowok. Cowok cewek lah ya. Aja cewek. Hobinya apa? Traveling atau apa? Kalau aku hobinya itu emang traveling juga, tapi dari dulu aku hobinya itu emang hobi tari sih, makanya aku ikut UKM tari. Pernah ikut sanggar? Kalau sanggar, sanggar model aja sekalian tari di situ. Oh, udah lengkap dalamnya. Di Jakarta. Di Jakarta. Oh. Bersaudara berapa orang? 3, Kakak, anak nomor? 2. Dua. Oh. Yang pertama cowok. Pertama cewek, kedua cewek, ketiga cowok. Oh ya kak, kalau misalnya kak udah tamat kuliah, sudah mau kerja di mana? Aku kerja di Jakarta, soalnya aku kan komunikasi, jadi aku maunya di stasiun televisi pastinya. Nggak mau di TV di Padang gitu? Aku mau coba di Pulau Jawa dulu kali ya. Jawa dulu. Oh. Gitu. Nggak ada apa niat buat pergi jalan-jalan ke Mande, ke Terusan kayak gitu? Niat sih kalau ada yang ngajak ya. Oh siap, berkabar aja ke kapan bisa. Oh boleh boleh. Buat aman. Aman. Pokoknya kabarin aja aku ya. Kakak yang kabarin, udah selesai aja. Aduh kalau cewek tuh menunggu aja sih, jadi cowok yang bergerak kayaknya. Iya. Kalau Yuda sendiri aku mau nanya nih, Nah, apa? sekolah atau kuliah ya? Kayaknya tampaknya sih kuliah ya, kayaknya. Jadi bagaimana kuliah atau Masih sekolah? anak sekolah. Kuliah. Kuliah atau sekolah nih? Masih sekolah. Aduh. Masih anak sekolah. Kelas baru kelas 1. Kelas 1, berarti mau naik kelas 2. Naik kelas 2. Aduh, berarti kalau pergi jalan kayak kakak adik Oh ya? enggak. Aduh, Umur itu cuma angka. cuman angka. Mungkin definisi dari mana ya tuh? Ah, baca buku Boy Chandra. Kira-kira tadi nama kakak Dina. Kenapa tuh kok Dina sih? Dina Kain. Aduh. Maaf, intermezzo. Oh begini ya kalau digombalin sama anak SMA ya. Anak SMA. Jadi pengen SMA lagi aku jadinya. Masa SMA-nya suram nggak? Enak nggak? Enak dong. Nggak seperti yang kata sekarang datang corona. Aduh, emang Yuda gimana masa SMA-nya sekarang nih? Enak di rumah. Oh, kirain gombalin cewek-cewek kan? Enggak. Sekarang juga sih kesibukannya bikin YouTube, Bikin YouTube. Selain itu apa tuh? bikin konten. Apa? Ngicil. Nge-gym. Boleh lah ya. Boleh lah. Kakak olahraganya apa? Aku tuh sebenarnya nggak sering olahraga, tapi harus ya. Iya harus. Harus. Tapi aku tuh sukanya main bulu tangkis. Bulu tangkis sama dong, kita juga bulu tangkis. Aduh, mantap ya. Iya. Sayang kita nggak sekampus. Kampus SMA baru. Aduh SMA. Next, misalkan kakak udah kerja di Jakarta, terus kepananya baik, mama juga ikut atau? Kalau aku di Jakarta kan ada kakak ya. Oh kakak di Jakarta, kakak yang nomor 1. Iya, kakak itu kan udah nikah di sana. Udah nikah, Iya, kerja? iya. Kerja juga Dia juga, di mana? Jakarta mana? di Jakarta Timur. Di Iya, di Bekasi. Di enggak. Tara. Waktu itu dia di Jakarta Timur, pindah ke Bekasi. Oh Bekasi. Gitu. Jadi, emang kalau Yuda sendiri di mana sekolahnya? Kita sekolah sih di Selatan, di SMA Negeri 2 Painan. Oh, di sini. Orang Pesel. Orang Pesel ya. Pesel. Kurang-kurangin untuk menggombal ya. Oh itu kalau nggak ada gombal nggak manis gitu kan? Oh iya ya. Mungkin hidupku kurang manis kan? Nah, atur aja gulanya sendiri. Oke. Siap. Kalau boleh tahu sih status kakak sekarang apa sih? Aduh, itu susah dipikirkan sebenarnya karena Udah single atau udah bertunangan? aduh ya Allah, belum kalau bertunangan mah. Bertunangan belum? Belum. Punya pasangan? Belum. Free. 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 Instagramnya kakak apa namanya? Nanti dibikin di. Oke, nanti dikasih tahu tuh kasih tahu sekarang aja. Sekarang aja nanti bisa dibikin di bawah. Jangan lupa ya, follow aku, Instagram aku itu adalah Refni Monik. Ketik aja Refni Monik. Referensi. Nanti ditampilin di bawahnya. Oke. Yang terakhir,
apa pesan-pesan kakak terhadap generasi milenial sekarang? Oke, pesan yang aku sampaikan untuk generasi muda sekarang ini yaitu tetaplah untuk mewujudkan mimpi, karena emang misalkan kita menjadi seorang yang kita inginkan tapi belum tentu kan nggak jadi ya. Iya, iya. Jadi kerjakan aja dari hal kecil dulu karena itu membuat dampak yang baik. Yes. Dan ingatlah pada orang yang udah membantu kita, misalkan aku juga disupport sama Next Model Sumbar, misalkan itu kalau kita sudah di atas, kita juga harus memikirkan orang di bawah. Kalau kita bisa sukses karena kita didukung dari belakang. Iya, pakai ilmu padi. Mhm. Cukup padat, cukup jelas yang disampaikan oleh kakak Monik, dan support-support yang diberikan sangat memotivasi generasi milenial sekarang. Oke guys, untuk podcast kali ini gue rasa udah cukup karena pengaruh durasi juga. Jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, and subscribe di channelnya Yuda P Official. Dan jangan lupa juga untuk memfollow sosial medianya kakak Monik. Jangan lupa. Dan saya sendiri Yuda. Nanti akan ditampilkan di deskripsi linknya. Oke guys, support terus channel gue ini agar lebih kreatif dan lebih semangat lagi untuk bikin next content. Oke? Jangan lupa ya. Dadah.